Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Siti Latifah dengan NIM 21302051000 dari kelas PBID. Dan Ibu Yuli Asmala Kurnia MA selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjawab soal-soal atau pertanyaan yang berkenaan mengenai wawasan kebangsaan. Baiklah, untuk contoh soal yang pertama bisa langsung kita lihat pada layar, yaitu untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi, dari soal ini kita dapat berfokus pada kalimat prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan kita juga dapat berfokus pada kata kecuali. Lalu dari kelima pilihan ganda ini ada persamaan dalam perbedaan, tidak bersifat sektarian, bersifat konvergen, tidak bersifat formalistis, dan bersifat divergen. Lalu jawabannya adalah E, bersifat divergen. Kenapa jawabannya bisa E? Mari kita telaah bersama. Pada pilihan A, persamaan dalam perbedaan. Sudah jelas, jawaban ini adalah prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika, karena Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu yang kedua pilihan yang B yaitu tidak bersifat sektarian. Jadi sektarian ini merupakan istilah untuk kata diskriminasi atau kebencian. Jadi tidak bersifat diskriminasi merupakan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang C, bersifat konvergen. Konvergen merupakan istilah untuk cara berpikir fokus pada satu penyelesaian masalah. Dan dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita berfokus pada satu cara pandang menyelesaikan permasalahan, yaitu menghargai perbedaan. Lalu D, tidak bersifat formalistis. Maksud dari sifat formalistis atau formalitas ini merupakan istilah bahwasannya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa digunakan pada waktu kapanpun dan oleh kalangan manapun. Jadi tidak harus dalam keadaan formal baru bisa digunakan. Bahkan maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu adalah yang E, bersifat divergen. Kenapa jawabannya bisa yang E, yaitu bersifat divergen? Karena bersifat divergen ini memiliki arti yang mana sifat ini merupakan istilah dalam cara berpikir menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan banyak informasi atau ide sebanyak mungkin. Jadi, jika ada banyak ide yang kita tuangkan dalam menyelesaikan suatu masalah, itu akan berakibat fatal. Kenapa ini tidak termasuk dalam Bhinneka Tunggal Ika? Karena dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kan kita berpikir fokus pada satu, yaitu menghargai perbedaan. Sedangkan kalau kita berpikir dengan divergen, menggunakan banyak informasi atau ide, mungkin bisa saja ada ide-ide seperti komunisme atau kebencian atau lain sebagainya. Jadi bersifat divergen bukanlah prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu berkembangnya paham tradisional dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, seperti kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk karena kesamaan tempat kelahiran, suku, agama, ataupun keturunan merupakan gejala sosial yang menunjukkan A. Sekularisme, B. Etnosentrisme, C. Politik aliran, D. Organisasi kedaerahan, dan E. Primordialisme. Maka jawabannya adalah E. Primordialisme. Mari kita telaah bersama. A. Sekularisme. Sekularisme merupakan istilah untuk paham yang menekankan harus adanya pemisahan antara unsur agama dan pemerintahan atau badan negara. Lalu pilihan yang kedua yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan paham yang membanggakan budayanya sendiri tetapi menganggap rendah budaya orang lain atau menganggap rendah budaya dari daerah lain. Lalu yang C, politik aliran. Politik aliran merupakan aliran yang berkenaan mengenai berbagai macam bentuk hal politik. Lalu D, organisasi kedaerahan adalah organisasi-organisasi yang dibentuk dan dijalankan dalam suatu daerah tetapi tidak berfokus pada bagaimana kesamaan tempat kelahiran, suku, agama, ataupun keturunan. Lalu yang E, primordialisme. Primordialisme merupakan istilah atau pandangan terhadap
ras, agama, ataupun suku dan lain sebagainya yang melekat pada diri seseorang atau individu yang telah melekat sejak dia lahir. Jadi, dari kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah primordialisme. Baiklah, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu prinsip menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah asas kewarganegaraan A. Tunggal, B. Ganda, C. Ganda berbatas, D. Ius soli, dan E. Ius sanguinis. Dan jawabannya adalah C. Ganda berbatas. Mari kita telaah bersama. Yang pertama yaitu pilihan A. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan istilah dalam menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu, ius soli merupakan istilah, yaitu wilayah sebuah negara merupakan dasar dalam kewarganegaraan seseorang, meskipun orang tuanya bukan dari negara tersebut. Lalu, ius sanguinis merupakan istilah dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggalnya. Lalu asas kewarganegaraan ganda itu sepertinya tidak ada, karena yang ada itu adalah asas kewarganegaraan ganda berbatas. Yang mana asas kewarganegaraan ganda berbatas ini merupakan istilah dalam menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa kepribadian bangsa, D. Dasar negara, dan E. Perjanjian luhur bangsa. Jawabannya adalah D. Dasar negara. Kenapa bisa jawabannya dasar negara? Sedangkan jika kita lihat dari kelima pilihan ini, semuanya ada benarnya. Pancasila juga bisa sebagai pandangan hidup bangsa, bisa sebagai moral pembangunan bangsa, bisa sebagai jiwa kepribadian bangsa, dan juga bisa sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, dalam soal wawasan kebangsaan, terkadang ada soal yang menempatkan seluruh jawabannya itu benar, tetapi dalam memilih jawaban, kita harus memilih satu, maka kita harus memilih jawaban yang benar tetapi lebih benar lagi. Maka jika kita lebih teliti lagi, jawaban yang benar adalah D. Dasar negara, karena pada soal itu ada kata mengatur penyelenggaraan dan ketatanegaraan negara, yang mana hal ini sesuai dengan penjelasan dari makna Pancasila sebagai dasar negara, yaitu bahwasannya Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga berfungsi sebagai tertib hukum yang tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa. Jadi, jawaban yang benar pada soal kali ini adalah D. Dasar negara. Baik, lanjut ke soal yang kelima, yaitu yang menjadi kausa material dari Pancasila adalah A. PPKI, B. Piagam Jakarta, C. BPUPKI, D. Soekarno, dan E. Bangsa Indonesia. Dan jawabannya adalah E. Bangsa Indonesia. Mari kita telaah bersama. Jadi Pancasila ini dapat kita artikan ke dalam berbagai macam jenis kausa. Ada kausa materialis, formalis, finalis, dan efisien. Jadi, dimulai dari kausa finalis atau asal mula tujuan adalah mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sah, adalah para anggota BPUPKI dan Panitia 9. Para anggota dari badan itulah yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai ideologi negara yang sah. Lalu, kausa efisien atau asal mula karya adalah yang menjadikan Pancasila dari calon ideologi negara menjadi ideologi negara yang sah, yaitu PPKI melalui sidang BPUPKI menjadi kausa efisien pembentuk Pancasila. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara merujuk pada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Artinya, pidato Soekarno sebagai kausa formalis. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Karena itulah jawabannya adalah E. Bangsa Indonesia. Baik, lanjut ke soal yang keenam, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila merupakan suatu sistem yang saling mendasari dan melengkapi. Adapun nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah A. Ketuhanan, B. Nasionalisme, C. Demokrasi, D. Keadilan sosial, dan E. Keagamaan. Dan jawabannya adalah D.
keadilan sosial. Mari kita telaah bersama. Jadi ini bisa langsung kita jawab karena kita pasti ingat dari tiap-tiap bunyi kelima sila dari Pancasila. Dan sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sudah jelas dari sila kelima mengandung nilai keadilan sosial. Baik, lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Dan jawabannya adalah B, yaitu sila yang kedua. Mari kita telaah bersama. Jadi sesuai dengan bunyi Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia yang menjunjung tinggi Pancasila, kita harus menerapkan semua nilai Pancasila itu dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada, baik itu tempatnya di luar negeri ataupun di negara sendiri atau di kawasan-kawasan lainnya, kita harus bisa memperlakukan orang yang kita temui ataupun orang yang ada di sekitar kita itu sesuai dengan nilai yang diajarkan dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berlaku atau menjunjung tinggi keadilan, dan bersikap sesuai adab yang berlaku. Baik, lanjut ke soal yang ke-8, yaitu nama kabinet yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut dengan kabinet A. Kabinet Gotong Royong, B. Kabinet Merah Putih, C. Kabinet Bhinneka Tunggal Ika, D. Kabinet Indonesia Bersatu, dan E. Kabinet Pembangunan. Dan jawabannya adalah D. Kabinet Indonesia Bersatu. Mari kita telaah bersama. Jadi sesuai dengan fakta dari masa jabatan beliau atau masa kepemimpinan beliau dalam memimpin Indonesia, yaitu beliau telah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu Kabinet Indonesia Bersatu 1 dengan masa kerja dimulai dari tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan 22 Oktober 2009 dengan jumlah personil 37 orang. Lalu Kabinet Indonesia Bersatu 2 dengan masa kerja dimulai dari tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan 27 Oktober 2014 dengan jumlah personil 38 orang. Lalu lanjut yang ke-9, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat A. Legislasi, B. Alokasi, C. Pengawasan, D. Hukum, dan E. Kontrol. Dan jawabannya adalah E. Kontrol. Jadi apabila kita telah bersama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian, Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu yang ke-10. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang mendasari wawasan Nusantara. Kecuali, ingat, kecuali A. Falsafah Pancasila, B. Aspek sejarah, C. Aspek kewilayahan Nusantara, D. Aspek sosial budaya, dan E. Aspek politik. Dan jawabannya adalah E. Aspek politik. Mari kita telah bersama. Jadi, aspek yang mendasari wawasan Nusantara antara lain adalah yang pertama, falsafah Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Dalam hal ini, pada pengaruh geografi, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan suku bangsa. Lalu yang ketiga yaitu ada aspek sosial budaya, yang mana dalam hal ini dapat terjadi karena Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Lalu yang keempat yaitu ada aspek sejarah. Dapat mengacu kepada aspek sejarah karena Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan menghindari perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia, di mana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.
Baik, itu saja video pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai cara menjawab dan bagaimana pemahaman tentang soal tes wawasan kebangsaan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.